Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurvita Amelia, Rini Ristanti, Iyit Fitriani, Ahmad Jauhar Wiyoko, Nia Akusna Rahayu, dan Rafsali Ferginaimi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang yaitu studi kasus The Walt Disney Company. The Walt Disney Company adalah perusahaan media dan hiburan yang terdiversifikasi secara luas dengan lini bisnis yang mencakup taman hiburan dan resort, produksi dan distribusi film, jaringan televisi kabel, jaringan televisi siaran ABC, 8 stasiun televisi lokal, dan berbagai jenis bisnis lainnya. Pendapatan perusahaan meningkat dari 45 miliar US dollar pada tahun fiskal 2013 menjadi 55 miliar US dollar pada tahun fiskal 2017 dan harga sahamnya secara teratur mengungguli S&P 500. Kemudian pada tahun 2017 perusahaan mengakhiri dengan pendapatan sebesar 1% dan peningkatan laba bersih sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada pengumuman bulan Desember 2017, mereka mengakuisisi 21st Century Fox senilai 71,3 miliar US dollar dalam bentuk tunai dan saham memiliki potensi untuk secara radikal meningkatkan kinerja keuangannya di masa depan. Transaksi tersebut telah disetujui oleh Divisi Antitrust Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Juni 2018 dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2018. Dengan akuisisi 21st Century Fox ini, diharapkan akan memperluas koleksi waralaba media Disney yang mengesankan termasuk Fox, FX, Fox News Channel, Fox Business Network, Fox Sports Network, National Geographic Channel, Star India, 28 stasiun televisi lokal di Amerika Serikat, dan lebih dari 350 saluran internasional, 20th Century Fox Film, dan studio produksi televisi 20th Century Fox. 21st Century Fox juga memegang 39,1% saham di Sky, perusahaan hiburan terkemuka di Eropa yang melayani hampir 23 juta rumah tangga di 5 negara. Nah, di sini ada CEO Disney Robert Iger mengomentari kemampuan akuisisi ini lebih besar untuk meningkatkan nilai pemegang saham selama konferensi investor tak lama setelah pengumuman keputusan persetujuan DOJ pada Juni 2018. Dan akuisisi 21st Century Fox ini diharapkan akan membawa nilai finansial yang signifikan bagi Disney dan pemegang sahamnya pada kedua perusahaan tersebut. Seperti yang telah Walt Disney katakan sebelumnya, bahwa kombinasi Disney dan 21st Century Fox adalah proposisi yang sangat menarik bagi konsumen, dan ini akan memungkinkan kami untuk membuat konten berkualitas tinggi yang lebih menarik, bisa memperluas penawaran langsung ke konsumen, dan kehadiran internasional The Walt Disney ini akan memberikan pengalaman hiburan yang lebih menarik dan dipersonalisasi untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat di seluruh dunia ini. Kemudian saat perusahaan memasuki kuartal ketiga tahun 2018, perusahaan itu keluar dari kuartal kedua yang mengesankan, tetapi menghadapi beberapa masalah strategis. Bisnis inti perusahaan Parks and Resort terus tumbuh dan mencatat margin laba yang sehat. Tetapi, bisnis media network yang lebih besar telah melihat pertumbuhan pendapatan yang minimal dalam beberapa tahun terakhir dan mengalami penurunan laba operasi karena konsumen media beralih dari kabel ke pemrograman langsung ke konsumen. Unit bisnis studio entertainment perusahaan juga telah berjuang untuk mengembangkan pertumbuhan pendapatan dan pendapatan stabil, dan unit bisnis produk konsumen dan media interaktif telah mengalami penurunan pendapatan dan laba operasi dalam setahun terakhir. Kemudian memasuki tahun 2019, tim manajemen Iger dan Disney harus mengevaluasi strategi korporasi untuk memperkuat kinerja unit bisnis yang ada dan mengembangkan kemampuan pengiriman media baru sambil mempersiapkan integrasi kemungkinan akuisisi 21st Century Fox. Pada 16 Oktober 1923, dua saudara Walt Disney dan Roy Oliver Disney mendirikan studio kartun Disney bersaudara di Hollywood, California. Walt Disney menggambar kartun untuk berbagai publikasi. Ia menjatuhkan hatinya pada animasi saat bekerja untuk perusahaan iklan film Kansas City.
Setelah Logogram Studio miliknya bangkrut pada 1923, Walt pindah ke Los Angeles, tempat Roy pulih dari penyakit TBC. Ketika di sana, ia akhirnya menjual film pendek yang diproduksi oleh Logogram Alice Wonderland. Dia kemudian menandatangani kontrak untuk membuat 6 film lagi. Untuk memproduksi seri ini, dua bersaudara itu mendirikan perusahaan mereka dan membujuk Virginia Davis yang memerankan Alice dan kolaborator Eubie Lucas untuk bergabung dengan mereka di Hollywood. Setelah kesuksesan Alice Cornelius dan seri karakter bernama Oswald the Lucky Rabbit, Disney mulai bekerja pada ciptaannya yang paling terkenal. Disney merilis Steamboat Willie pada 1929 di dunia yang diperkenalkan sebagai Mickey Mouse. Karakter itu akan menjadi salah satu kartun yang paling dikenal dalam sejarah. Popularitas celana pendek Mickey Mouse meyakinkan Disney Studio dapat menghasilkan film yang mulai ia lakukan pada 1934. Proyek yang oleh beberapa orang dijuluki Disney Folly berjalan 400% dari anggaran. Proyek tersebut juga membutuhkan lebih dari 300 animator, seniman, dan asisten. Meski Putri Salju dan 7 Kurcaci adalah hit besar dalam debut Disney tepat sebelum Natal 1937. Sejak itu, Walt Disney Company telah memproduksi puluhan film inovatif dan terkenal. Perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan induk untuk semua jenis media dan properti hiburan, sehingga membuka taman hiburan di seluruh dunia mulai 1955. Walt Disney Company juga mengakuisisi puluhan perusahaan pada 1990-an dan 2000-an. Disney sekarang memiliki dan mengoperasikan ABC, ESPN, Pixar, Marvel Studio, dan Lucasfilm. Strategi Walt Disney. Strategi terpusat dari perusahaan Walt Disney. Yang pertama, membuat konten yang berkualitas tinggi. Jadi, Disney itu sangat memperhatikan konten atau produk yang mereka miliki. Jadi, mereka itu selalu menerapkan high quality branded untuk setiap produk di unit bisnis yang mereka miliki. Yang kedua, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperoleh pengalaman hiburan yang lebih berkesan. Jadi si Disney itu selalu memanfaatkan dari inovasi teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, ekspansi internasional. 2006 Disney mengakuisisi Pixar, kemudian tahun 2009 Disney mengakuisisi Marvel. Kenapa Disney mengakuisisi kedua perusahaan tersebut? Itu untuk meningkatkan sumber daya dan kemampuan bisnis animasi. Karena kan dengan mengakuisisi dua perusahaan itu, Disney otomatis akan memiliki karakter animasi baru. Dan juga Disney akan memiliki hak paten atas produk dari kedua perusahaan itu, seperti karakter yang ada di komik Marvel. Tahun 2011 Disney melakukan akuisisi UTV sebagai usaha untuk ekspansi internasional sesuai dengan strategi terpusat dari perusahaan Disney itu, yaitu untuk ekspansi internasional. Kemudian UTV ini digunakan sebagai fasilitas. Tahun 2012 Disney mengakuisisi Lucasfilm untuk waralaba film Star Wars. Jadi Disney ini mengakuisisi Lucasfilm itu selain untuk membuat series dari Star Wars, itu Disney juga memiliki hak atau memiliki izin untuk membuat pertunjukan Star Wars di taman hiburannya Disney seperti Disneyland. Walt Disney Company mensinergikan antar unit bisnisnya. Jadi salah satu strategi dari perusahaan Walt Disney ini itu saling mensinergikan antar unit bisnisnya, seperti unit bisnis produksi dan distribusi film animasinya Disney misalnya, dengan kemudian mereka membuat pertunjukan dari karakter-karakter animasi itu di Disneyland, di usaha taman hiburannya.
Nah, kemudian Walt Disney Company memanfaatkan reputasi ESPN dalam olahraga dengan membangun 230 hektar ESPN Wide World of Sport Complex di Orlando, yang itu bisa untuk membuat pertunjukan, mulai dari pertunjukan amatir sampai profesional, dan juga untuk meningkatkan hunian di 18 hotel, resort, dan klub liburan yang terletak di resort Walt Disney World yang ada di Orlando. Pada tahun 2018 itu unit bisnisnya perusahaan itu menjadi 4 divisi. Yang pertama jaringan media, taman dan resort, hiburan studio, dan konsumen produk dan media interaktif. Media Network, bisnis jaringan media Walt Disney Company, unit domestik dan internasionalnya termasuk jaringan kabel, jaringan televisi ABC, televisi produksi, dan stasiun televisi domestik Amerika Serikat. Terdapat 8 stasiun televisi lokal, semuanya berafiliasi dengan ABC. 6 dari 8 stasiun televisi domestik Disney terletak di 10 pasar televisi terbesar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, ABC memiliki 244 afiliasi di Amerika Serikat. Jaringan media radio Disney yang ditayangkan pemrograman radio berorientasi keluarga di 34 terestrial stasiun radio. 31 diantaranya dimiliki oleh Disney di Amerika Serikat. Radio Disney juga tersedia radio satelit Sirius XM, iTunes Radio Turner, dan toko musik XM atau Direct TV, dan di ponsel. Radio Disney juga disiarkan di sebagian besar Amerika Selatan dengan bahasa Spanyol terestrial stasiun radio. Akuisisi perusahaan pada tahun 2011, UTV akan memperluas siaran televisi divisi dan kemampuan produksinya hingga ke India. Kemudian langkah strategis yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman diantaranya: yang pertama, memigrasi merek-merek tersebut dan produk-produk tersebut ke arah yang lebih modern dari perspektif distribusi dan konsumsi, yang tujuannya adalah untuk kemudahan akses yang akan diberikan kepada konsumen. Yang kedua, mengikuti selera konsumen yang lebih suka menonton video, film, atau konten lainnya pada layanan streaming internet daripada menonton melalui TV kabel atau siaran televisi, dengan menyediakan atau bekerja sama dengan platform lain sebagai media untuk streaming internet. Yang ketiga, meluncurkan 2 streaming direct to consumer atau DTC, layanan over the top atau OTT yang tanpa distributor. Layanan DTT bermerek Disney yang mengambil film dan televisi perusahaan konten dalam bidang olahraga dan film keluarga dengan harga yang lebih terjangkau, misalnya seperti Disney Channel, Marvel, Pixar, dan Star Wars. Dan yang keempat, membuat tampilan antarmuka yang menarik bagi kaum milenial. Antarmuka pengguna sangat penting. Ini benar-benar berlaku untuk kaum milenial dan kaum yang lebih muda, di mana antarmuka pengguna yang ada di semacam platform televisi tradisional tidak begitu menarik bagi mereka. Park and Resort. Divisi taman dan resort perusahaan Walt Disney termasuk Walt Disney World Resort di Orlando, Resort Disneyland di California, Disneyland Paris, Resort dan Spa Aulani Disney di Hawaii, klub liburan Disney, jalur pesiar Disney, dan petualangan oleh Disney. Perusahaan juga memiliki 47% saham di Hong Kong Disneyland Resort dan 43% di Shanghai Disney Resort. Pendapatan dari penginapan hotel dan penjualan makanan dan minuman merupakan porsi yang cukup besar dari pendapatan divisi. Misalnya di Walt Disney World Resort seluas 25.000 hektar saja, perusahaan mengoperasikan 18 hotel resort dengan sekitar 22.000 kamar. Walt Disney World Resort juga termasuk kompleks retail, makan dan hiburan Disney Springs seluas 127 hektar, di mana pengunjung dapat bersantap dan berbelanja selama atau setelah jam taman.
Resort Walt Disney seluas 486 hektar di California mencakup 2 taman hiburan, yaitu Disneyland dan Disney California Adventure. Disney California Adventure dibuka pada tahun 2001, bersebelahan dengan properti Disneyland dan mencakup 4 daratan, yaitu Golden State, Hollywood Pictures Backlot, Paradise Pier, dan Bugsland. Taman ini awalnya dibangun untuk mengurangi kepadatan di Disneyland dan diperluas dengan penambahan World of Color pada tahun 2010 dan Cars Land pada tahun 2012 untuk memperkuat daya tariknya dengan para tamu. Aulani Resort adalah resort keluarga tepi laut seluas 21 hektar yang terletak di Oahu, Hawaii. Perusahaan juga menawarkan penjualan dan penyewaan di 14 fasilitas resort melalui Disney Vacation Club-nya. Disney Cruise Line mengoperasikan 4 kapal dari Amerika Utara dan Eropa. Kegiatan pelayaran Disney dikembangkan untuk menarik minat anak-anak dan keluarga. Studio Entertainment. The Walt Disney Company divisi produksi film aksi langsung dan gerakan animasi gambar, konten langsung ke video, rekaman musik, dan Disney on Ice and Disney Live, pertunjukan langsung. Film divisi diproduksi dan didistribusikan di bawah Walt Disney Pictures, Pixar, Spanduk Marvel, Lucasfilm, dan Touchstone. Divisi tersebut juga mendistribusikan gerakan DreamWorks Studios gambar yang dirilis dari 2010 hingga 2016. Seperti kebanyakan film pada biasanya, Disney juga mengalami kerugian selama distribusi teater film, karena biaya produksi dan biaya periklanan yang menyertai peluncuran film. Keuntungan untuk banyak film tidak terjadi sampai film tersedia dalam disk DVD atau Blu-ray untuk hiburan rumah. Consumer Product dan Interaktif Media. Yang pertama, Disney Store mengkhususkan diri dalam lisensi barang-barang anak, penerbitan buku, dan majalah. Yang kedua, pada tahun 2018, Disney Company memiliki dan mengoperasikan 221 toko Disney Amerika, 87 toko di Eropa, 55 toko di Jepang, dan 2 toko di Cina. Bisnis penerbitannya termasuk buku komik, majalah, dan buku anak yang tersedia dalam format cetak dan e-book, serta smartphone dan tab aplikasi yang dirancang untuk anak-anak. Divisi penjualan Disney terutama dipengaruhi oleh belanja musiman, tren, dan perubahan pendapatan disposable konsumen. Kinerja kuartal kedua di tahun 2018 perusahaan Walt Disney dan prospek masa depannya. Yang pertama, The Walt Disney Company pendapatan laba per saham meningkat selama 6 bulan pertama sebesar 6% dan 59%. Disney Company menyebutkan kinerja keuangan perusahaan yang kuat selama 6 bulan pertama tahun 2018 dipimpin oleh teman dan unit bisnis resort yang memiliki peningkatan dari tahun ke tahun dan pendapatan operasional meningkat sebesar 13% dan 24%, dan bisnis studio meningkat pendapatannya dari tahun ke tahun sebesar 9% dan pendapatan operasionalnya tahun ke tahun kenaikannya 12%. Yang kedua, Ketua Iger merangkum kinerja kuat kuartal kedua di Disney dan merangkum posisi perusahaan pada pertengahan 2018. Contoh kinerja kuat kuartal 2 yaitu yang pertama, pembukaan Toy Story Land baru di Shanghai. Disneyland dengan senang hati melaporkan bahwa jurusan pertama kami selain taman bertemu dengan ulasan yang kuat dan kegembiraan besar. Kami senang dengan reaksi dan antusias yang dihasilkan oleh Toy Story yang menjadikan pertanda baik dari ekspansi masa depan Disney Company. Yang kedua, memecahkan rekor domestik dan global untuk menjadi pembukaan film terbesar dalam sejarah. Antara lain
kesuksesan dari fenomena Black Panther dan mahakarya Marvel lainnya. Dengan keberhasilan tersebut, studio telah memberikan 9 dari 10 besar gate pembukaan box office domestik sepanjang masa. Semuanya dirilis dalam 6 bulan tahun terakhir. Yang ketiga, studio Disney telah meningkatkan standar dan mendapatkan kesuksesan kreatif dan komersial yang dibuktikan oleh film-film Pixar yang diproduksi oleh Disney Company. Yang keempat, di bidang olahraga, Disney Company sangat mendorong oleh reaksi terhadap layanan ESPN yang diluncurkan dan mendapatkan ulasan yang positif dan respon dari penggemar yang sangat antusias menjadi salah satu kesuksesan Disney Company di bidang olahraga. Yang kelima, menggabungkan strategi dan sumber daya melalui gabungan produk konsumen, taman, dan resort secara bersama untuk menciptakan pengalaman dan produk luar biasa yang menghidupkan cerita dan karakter dari Disney Company.